Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pada kesempatan ini kita akan mereview kembali, mentadabburi kembali ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tuntunan di dalam kehidupan kita, menjadi kompas dan pedoman bagi kita agar kita selamat baik itu di dunia maupun nantinya di akhirat. Kesempatan ini kita akan sekilas menyampaikan ajaran Islam tentang berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, terdapat di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan cis, ih, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Saudara-saudaraku yang berbahagia, sesungguhnya kedua orang tua kita merupakan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling berjasa terhadap kita. Dan sepantasnya lah apabila kita urutkan siapakah makhluk Allah yang paling pantas dan paling prioritas untuk kita berbakti kepadanya, tentunya setelah Allah dan Rasulnya, urutannya adalah kita berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Tidaklah bisa kita pungkiri betapa pengorbanan mereka, peras keringat mereka, memelihara kita. Misalnya saja ibu kita yang senantiasa merawat kita, mulai kita berada di dalam kandungan selama 9 bulan 10 hari. Bagaimana perasaannya, bagaimana penderitaannya. Kemudian setelah itu kita dilahirkan. Ketika melahirkan itu di antara hidup dan mati, seorang ibu mempertaruhkan nyawanya. Baik itu lahir dengan normal maupun lahir dengan operasi. Yang dipertaruhkan adalah nyawanya. Perutnya dibelah, tercabik-cabik rasanya jasadnya. Begitu juga membesarkan kita, menyapih kita, menyusui anaknya, membesarkannya dari umur 1 hari, 1 bulan, berbulan-bulan, luar biasa.
menyusuinya, merawatnya luar biasa dengan kasih sayang. Begitu juga dengan ayah yang senantiasa mencurahkan keringatnya, tenaganya demi menafkahi anak-anak dan istrinya. Luar biasa pengorbanan mereka. Sampai bertahun-tahun penderitaan itu mereka rasakan. Maka sepantasnya lah kita selaku anak ini berbuat baik kepada kedua orang tua kita tersebut. Malahan ukuran Allah Subhanahu wa ta'ala akan baiknya seseorang anak manusia itu juga adalah mengukur apakah dia ini pandai berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Sehingga Allah menempatkan di dalam surah Al-Isra ayat 23 tadi, Allah memberikan kewajiban yang pertama adalah menyembah kepada Allah. Setelah itu dia buat urutan yang kedua adalah wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kita hendaklah kita berbuat baik. Fenomena saat sekarang ini banyak sekali kadang-kadang kepada anak-anak yang lupa kacang akan kulitnya. Setelah mereka tumbuh besar dan dewasa, terkadang tidak jarang kedua orang tuanya meneteskan air mata. Jangankan meringankan beban mereka, membantu kehidupan mereka, malahan mereka menambah derita, menambah beban pikiran kedua orang tuanya. Tingkah lakunya yang tidak karu-karuan dalam kehidupan pergaulan sehari-hari. Kadang-kadang na'udzubillah ada yang terjun ke pergaulan bebas, mengkonsumsi narkoba. Belum bisa membahagiakan kedua orang tua, malahan mereka menyusahkan kedua orang tuanya, menambah beban pikirannya. Wahai anak-anak muda, berfikirlah bahwa kehidupan itu memang dilewati, tapi tidak harus melewati kehidupan yang kelam seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala akan senyum melihat hamba-hambanya ketika hamba-hamba tersebut bisa membuat senyum dan bahagia kedua orang tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan di dalam hadisnya, ridallah fi ridal walidain wa syukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah itu juga Allah gadaikan, Allah gantungkan terhadap ridho dan senang, happy-nya hati kedua orang tua terhadap anak-anaknya. Ketika anak-anaknya mampu membahagiakan, membuat ceria kedua orang tuanya, maka Allah juga akan happy, bahagia melihat orang-orang yang pandai memperlakukan kedua orang tuanya dengan baik tersebut. Dan juga malahan sebaliknya, ketika anak-anak hanya pandai membuat derita kedua orang tuanya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan menaruh murka kepada anak-anak yang seperti itu. Maka dari itu, marilah kita menata kembali kehidupan kita ini dengan baik. Saya yakin bahwasanya kita semuanya ini mempunyai bapak dan ibu. Maka dari itu marilah kita memanfaatkan sisa-sisa kehidupan kita ini. Baik itu yang masih muda milenial maupun yang sudah berumah tangga, yang sudah punya anak, yang sudah punya istri. Ini mungkin lebih merasa sekali bagaimana kesusahan dan penderitaan kita di dalam mengurusi rumah tangga, merawat anak, membesarkan anak, memberi pendidikan kepada anak. Ini bisa menjadi refleksi kita berkaca betapa tidak mudahnya membesarkan dan memelihara anak-anak kita. Begitu juga lah orang tua kita pada masa dahulu. Maka dari itu akan semakin besarlah kasih sayang kita terhadap kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan standar minimal. Fala takul lahuma uffin. Janganlah engkau mengucapkan kepada kedua orang tuamu. Nah,
Coba kita perhatikan pergeseran nilai yang sangat luar biasa pada saat sekarang ini. Jangankan mengatakan betapa banyak anak-anak yang berani mengucapkan kata-kata yang kotor terhadap kedua orang tuanya. Malahan ada yang berani memaki kedua orang tuanya dengan sebutan yang na'udzubillahi min dzalik. Bagaimanakah generasi kedepannya ketika kita tidak pandai menghormati orang tua kita, tidak pandai memperlakukan kedua orang tua kita? Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan membantah mereka walaupun mereka salah, tetapi kita menyampaikan dengan tutur kata yang sopan, menyampaikan dan menunjukkan sikap yang baik terhadap keduanya. Apalagi mereka sudah tua, apalagi mereka sudah lemah, sudah tidak memiliki daya lagi. Maka dari itu, perlakukanlah mereka dengan perlakuan yang sangat sempurna, sehingga Allah juga akan memperlakukan kehidupan kita dengan sempurna. Saudara-saudaraku yang berbahagia, di dalam hadis yang lain Rasulullah juga menyatakan surga itu berada di bawah telapak kaki ibumu. Maka dari itu, alhamdulillah rabbil alamin, bagi anak-anak, bagi saudara-saudara, bagi kita yang masih memiliki ibu yang masih hidup, maka dari itu ini kesempatan yang sangat baik sekali kita manfaatkan sebaik-baiknya, kita targetkan agar benar-benar surga itu bisa kita dapatkan. Artinya bagaimana? Artinya adalah kita memperlakukan ibu kita tersebut dengan perlakuan yang sangat sempurna sedaya mampu kita. Pernah dulu di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang mengalami kesulitan di dalam sakratul mautnya. Padahal sahabat Rasulullah itu, ya kita tahulah kalau kaliber iman dari sahabat Rasulullah, kaliber amal ibadahnya itu jauh dari kita. Tetapi pada saat sakratul maut dia mengalami kendala, tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Ketika para sahabat-sahabat yang lain mentalqin, membisikkan ke telinganya, ucapkanlah la ilaha illallah, ini sahabat tidak bisa mengucapkan. Nama sahabat tersebut adalah Alqamah. Alqamah, ucapkanlah la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah. Namun dia tidak bisa membacakan la ilaha illallah itu. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, man qala la ilaha illallah, siapa yang bisa membacakan la ilaha illallah pada saat akhir kalamnya, dakhalal jannah, masuk surga. Jadi saat itu sahabat-sahabat yang lain itu merasa penasaran, kenapa kok dia ini tidak bisa membacakan la ilaha illallah, apa yang terjadi? Lalu singkat cerita, beberapa sahabat ini menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah SAW, ini ada sahabat yang bernama Alqamah, tapi dia tidak bisa membaca la ilaha illallah. Saat ini dia sedang sakarat, wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan, apa yang menjadi masalah? Apakah dia masih mempunyai seorang ibu yang masih hidup? Benar, kata sahabat yang lainnya. Nah, kalau dia memiliki ibu yang masih hidup, coba tanyakan, mungkin masih ada yang janggal di hati ibunya sehingga dia tidak mampu membacakan kalimat la ilaha illallah ini. Singkat cerita, sahabat ini menjumpai ibunya. Kemudian ibunya diceritakanlah kondisi anaknya ini. Alqamah sedang menghadapi sakaratul maut, dan barangkali ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati ibu sehingga anaknya ini tersendat membaca la ilaha illallah di akhir kalamnya pada saat sakratul mautnya. Lalu ibu ini dengan jujur menyatakan, memang ada persoalannya. Hati saya merasa terganjal oleh satu perilakunya yang luar biasa, signifikan berubahnya. Dahulu anak saya ini sebelum dia punya istri luar biasa, sangat baik sekali perlakuannya kepada saya, itu luar biasa. Tetapi setelah dia punya istri,
sudah berubah, banyak berubah, malahan berani menyinggung perasaan saya. Pada saat itu dia memberikan satu kain yang baru kepada saya merasa bahagia, tetapi ternyata kain itu diambilnya kembali. Rupanya kain yang diberikan ke saya yang bagus tersebut itu adalah jatah istrinya, dan diberikan kepada saya kain yang ya sudah, ya maksudnya tidak lebih baik dari yang diberikan sebelumnya tadi. Saya merasa seperti apa? Itu salah satunya, tetapi sebenarnya ini ada perubahan sikap yang lain terhadap anak saya ini. Nah, jadi sarannya para sahabat, maafkanlah anakmu ini supaya dia melepas sakratul mautnya dengan baik. Tetapi sudahlah, saya tidak maafkan, kata ibu ini. Biarkan saja seperti itu. Nah, kemudian singkat ceritanya, mengadulah sahabat ini kepada Rasulullah SAW bahwa ibunya ini tidak mau memaafkan kesalahan anaknya, yang memperlakukan ibunya sudah banyak perubahan ke arah yang lebih buruk dari sebelum-sebelumnya tersebut. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, kalau ibu tidak mau memaafkan anak ini, oke, sekarang bawa anak ini ke sini dan bawa kayu bakar dan kita bakar bersama-sama. Lalu naluri seorang keibuannya langsung bangkit. Nah, saya tidak akan rela anak saya dibakar, wahai Rasulullah, saya maafkan anak saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibunya telah memaafkannya, dan ketika hati ibunya ini sudah lempeng, sudah plong, sudah merelakan, sudah meridhokan anaknya ini dengan ikhlas, maka Al-Qamah alhamdulillah di akhir ayatnya bisa membacakan La ilaha illallah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini sepenggal kisah betapa pentingnya kita memperoleh ridho dari kedua orang tua kita. Maka dari itu jangan sia-siakan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada orang-orang yang menyayangi kedua orang tuanya. Kita coba lagi berkaca terhadap kisah di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang anak muda yang luar biasa pengorbanannya kepada kedua orang tuanya. Luar biasa pengorbanan kepada kedua orang tuanya, merawat orang tuanya. Orang tuanya ini sudah sakit-sakitan. Lalu ada seorang pemuda yang memiliki hati yang kuat ingin bertemu dengan Rasulullah SAW pada masa hidup Rasulullah. Tetapi karena merawat kedua orang tuanya, dia tidak bisa bertemu dengan Rasulullah walaupun rindu yang menggebu di dalam hatinya. Tetapi dia rawat kedua orang tuanya, dirawat kedua orang tuanya. Kemudian selanjutnya, orang tuanya ini rupanya punya niat yang suci. Niat yang suci itu adalah orang tuanya ingin pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Tetapi keluarga ini merupakan keluarga yang susah dalam tanda petik dalam ekonomi begitu ya, tetapi imannya luar biasa gitu. Jadi pemuda ini membiasakan melatih badannya ya dengan cara membeli anak sapi, lalu anak sapi ini digendong ke bukit tiap hari digendong mendaki bukit, kemudian turun lagi, menggendong lagi, turun lagi. Itu dia lakukan ya dalam waktu yang lama sampai sapi ini menjadi besar, dia mampu membawanya ke atas. Itu tujuannya adalah supaya badannya ini menjadi kuat dan bisa menggendong ibunya. Karena yang dia pikirkan adalah ibunya ini dengan kendaraan apa dia bawa ke sana. Tetapi dia memakai badannya ini menjadi kendaraan ibunya ini untuk berangkat ke Mekah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan cita-citanya itu bisa dia gendong ibunya dari Yaman menuju ke Mekah dengan cara berjalan kaki, dia gendong ibunya ke sana. Luar biasa. Maka sahabat ini
Rasulullah SAW diwahyukan oleh Allah bahwa ada seorang pemuda yang seperti ini. Dia tidak bertemu dengan Rasulullah saat Rasulullah masih hidup, dan dia tidak dikenali oleh para sahabat, tetapi penduduk langit mengenalinya. Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabatnya Umar dan Ali, kata beliau, kalau kamu ketemu dengan anak ini, maka mintakanlah doa kepada dia. Masya Allah, luar biasa. Sahabat yang kalibernya Umar itu luar biasa wibawanya. Syaitan aja tidak berani berpapasan lewat dengan dia. Kalau dia lewat di suatu jalan, maka syaitan itu akan menghindar ke suatu tempat yang jauh. Betapa besarnya wibawa dari Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Maka ternyata pemuda ini namanya Uwais Al-Qarni. Pemuda ini Uwais Al-Qarni tidak sempat bertemu dengan Rasulullah SAW. Rasulullah telah keburu wafat. Tapi singkat cerita, di zaman Khalifah Abu Bakar tidak sempat bertemu juga dengan Uwais Al-Qarni ini. Ketika ada rombongan yang haji ke Mekah, ditanya-tanya, tidak ada yang ini ketemu. Lalu singkat cerita, di zaman Khalifah Umar bin Khattab, maka bertemulah Uwais Al-Qarni ini dengan Umar bin Khattab. Dengan singkat ceritanya, dia bertanya dan dia sampaikanlah sekilas berita Rasulullah tentang Uwais Al-Qarni ini. Sehingga Uwais Al-Qarni dimintai doa oleh Umar bin Khattab, dan Uwais Al-Qarni mendoakan Umar bin Khattab. Di sini adalah kita melihat bagaimana besarnya kemuliaan yang diberikan oleh Allah, yang memperlakukan ibunya, yang memperlakukan orang tuanya dengan baik. Allah akan memberikan kemuliaan yang luar biasa. Maka dengan itu, saudara-saudaraku, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memecah rasa membatu di dalam hati kita yang kiranya menjadi pengganjal kita tidak bisa memperlakukan kedua orang tua kita dengan baik. Maka dari itu, surga itu rupanya tidak jauh-jauh ya, tetapi ketika kita memperlakukan kedua orang tua kita dengan baik, ibu kita, apalagi ibu kita ya, yang paling luar biasa penderitaannya, merawat kita mulai dari kandungan, melahirkan, menyusui, membesarkan, memelihara kita. Bapak kita juga seperti itu, yang senantiasa peras keringat, banting tulang, tidak tentu hujan terik matahari demi membiayai pendidikan kita sampai saat ini kita menjadi sukses, sampai saat ini kita menjadi dewasa seperti ini adalah berkah dari belayan kasih sayang kedua orang tua kita. Maka dari itu tidak salah juga ketika kita memiliki orang tua yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, apalagi telah meninggal dunia, janganlah berhenti berbuat baik kepada keduanya dengan cara berbakti dengan sebaik-baiknya, memperbanyak doa-doa kepada kedua orang tua kita. Apalagi telah meninggal dunia, senantiasa kita berikan doa kepada mereka, beristighfarlah kepada mereka, karena Rasulullah SAW mengatakan derajat orang di akhirat itu akan dinaikkan oleh Allah satu tingkat demi setingkat. Dan mereka bertanya, ya Allah, kenapa derajatku ini naik setingkat demi setingkat terus ya Allah? Allah mengatakan itu adalah istighfar dari anaknya. Dan Rasulullah mengatakan bahwasanya satu amalan yang tidak terputus juga adalah yaitu anak-anak yang soleh. Dan anak yang soleh itu kesolehannya mengalir terus kepada kedua orang tuanya. Maka perbanyaklah amal soleh kita, wahai saudara-saudaraku, agar mengalir terus kepada kedua orang tua kita. Dan doakanlah kepada Allah agar kedua orang tua kita itu sehat, kedua orang tua kita itu happy dan bahagia, dan di kuburnya mendapatkan rahmat Allah, dicurahkan rahmat Allah, diampunkan dosanya, dan ditempatkan oleh Allah di alam kubur sebagai taman-taman surga. Itu saja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita.
usikum wa nafsi bittaqwallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.